Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Menjadi guru bukan hanya tampil dan menyampaikan materi di depan murid-murid saja, melainkan memberikan perhatian pada setiap perkembangan murid. Seperti yang disampaikan pada materi asesmen diagnostik, setiap murid memiliki kebutuhan, kemampuan, latar belakang, pengalaman, sampai tingkat kematangan yang berbeda-beda. Jadi, perlu kita sadari bahwa murid datang ke kelas kita dengan kebutuhan dan kemampuan yang beragam. Ibaratnya berlari, posisi garis awal masing-masing peserta didik bisa beraneka ragam. Tapi, kita memiliki tujuan pembelajaran yang ingin mereka capai. Kita ambil contoh dalam pelajaran PJOK. Misal, tujuan pembelajaran kita adalah murid dapat mempraktikkan berenang gaya bebas. Tentunya dalam satu kelas, kemampuan setiap murid akan berbeda. Agar lebih jelas, simak ilustrasi berikut. Seorang guru PJOK di fase B akan melaksanakan pembelajaran berenang. Rencananya, ia akan memberikan materi renang gaya bebas kepada muridnya. Setelah seluruh muridnya siap dengan memakai perlengkapan berenang dan melakukan gerakan pemanasan, ia kemudian masuk ke dalam kolam dan memberikan contoh bagaimana berenang gaya bebas. Kemudian, ia menginstruksikan kepada murid-muridnya untuk masuk ke dalam kolam. Di luar dugaan, ternyata tidak semua murid dapat mengikuti instruksi yang ia katakan. Ada beberapa murid yang hanya duduk di pinggir kolam, ada yang menangis karena takut dengan kedalaman kolam, dan ada pula murid yang loncat masuk ke dalam kolam, serta beberapa murid yang langsung berenang gaya bebas. Nah, dengan situasi yang seperti ini, terlihat dengan jelas bahwa respon murid terhadap aktivitas pembelajaran bisa jadi berbeda-beda tergantung pengalaman gerak dan karakteristik setiap murid. Ada yang sudah mahir, bahkan ada yang masih takut dengan air. Karena kemampuan berbeda, proses belajar tidak bisa disamakan untuk setiap murid. Makanya dibutuhkan asesmen diagnostik agar kita dapat memetakan kemampuan murid. Sekarang, mari kita praktikkan cara merancang asesmen diagnostiknya. Pertama, mengidentifikasi kemampuan prasyarat yang perlu dimiliki. Untuk dapat mempraktikkan berenang gaya bebas, anak harus dapat melakukan masuk ke dalam kolam tanpa rasa takut, memasukkan kepala ke dalam air, membuang gelembung udara melalui mulut dan hidung, mengapung dengan posisi telungkup. Kedua, menyusun instrumen asesmen diagnosis. Untuk mengidentifikasi kemampuan prasyarat tersebut, murid perlu melakukan praktik dan guru melakukan observasi. Sehingga instrumen yang paling tepat adalah lembar pengamatan. Ketiga, melaksanakan asesmen diagnosis. Cara diagnosis yang dipilih adalah dengan mengobservasi praktik yang dilakukan siswa. Praktik dilakukan siswa secara bertahap sesuai kemampuan prasyarat yang sudah ditentukan. Pertama, guru menginstruksikan murid untuk duduk di tepi kolam dan posisi kaki masuk ke dalam, lalu kaki digerakkan. Ternyata masih ada murid yang menangis dan tidak nyaman saat wajahnya terkena cipratan air. Selanjutnya, guru menginstruksikan murid untuk masuk dan berdiri di dalam air. Ternyata masih ada yang takut berada di dalam air. Kemudian, guru menginstruksikan murid untuk memasukkan seluruh tubuh ke dalam air dan membuat gelembung udara. Ternyata ada murid yang sudah mahir, namun masih ada juga yang belum bisa, bahkan menolak melakukannya. Langkah berikutnya diinstruksikan untuk melakukan posisi badan mengapung. Hasilnya, ada yang sudah bisa, ada juga yang masih belum sempurna dan ragu-ragu. Setelah itu, guru menanyakan kepada murid, apakah ada yang dapat mempraktikkan berenang gaya bebas? Ternyata ada 2 murid yang sudah bisa, walaupun ada teknik yang perlu diperbaiki. Hasil dari lembar amatan tersebut kemudian diolah untuk mendapatkan pemetaan murid. Contoh pemetaannya, misalnya membagi murid ke dalam 4 tipe. Tipe 1, masih takut air atau bahkan perlu dibujuk untuk dapat masuk ke dalam kolam. Tipe kedua,
sudah bisa masuk ke dalam kolam, tetapi belum bisa atau belum konsisten untuk memasukkan seluruh tubuhnya ke dalam air. Dan belum bisa atau belum konsisten membuat gelembung di dalam air. Tipe ketiga, sudah bisa mengambang atau meluncur, tetapi belum dapat menggerakkan kaki dan tangan. Tipe keempat, sudah bisa menggerakkan kaki dan tangan, renang gaya bebas, tetapi belum konsisten. Dari hasil asesmen diagnosis ini, guru dapat menyiapkan metode pembelajaran yang dapat mengakomodasi semua kategori. Inilah fungsi asesmen diagnostik bagi guru. Sebagai pemandu dalam menentukan strategi pembelajaran selanjutnya dan meningkatkan mutu pembelajaran. Semua murid dengan 4 tipe ini kemudian akan mengikuti proses belajar dengan tujuan pembelajaran yang sama, yaitu mempraktekkan berenang gaya bebas. Tapi, bagaimana dengan murid yang tipe 1? Dengan kondisi masih takut air, bagaimana ia bisa langsung mempraktekkan gaya bebas? Kemudian, bagaimana dengan murid yang sudah di tipe keempat? Dengan kemampuan yang sudah ia miliki, tentu ia akan bosan jika gurunya mengajarkan keterampilan dasar yang sudah ia kuasai. Sehingga, murid ini membutuhkan tantangan lebih. Disinilah kita perlu menyiapkan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Dengan begitu, kita bisa mengarahkan murid pada kriteria-kriteria yang sudah ditentukan. Kriteria ketercapaian tujuan dapat dibagi ke dalam 4-5 tingkatan capaian yang menggambarkan pencapaian yang berbeda-beda. Murid tipe ke-1 yang masih takut air, maka dapat dibimbing untuk minimal mencapai tingkat berkembang, yaitu bisa mempraktekkan kontrol nafas, mengapung, dan posisi badan yang stabil. Sedangkan murid tipe keempat yang sudah mempunyai kemampuan berenang gaya bebas dengan mahir, maka target pencapaiannya adalah kecepatan dalam menuntaskan jarak yang sudah ditentukan. Ajaklah murid untuk membuat target belajarnya sendiri sesuai kriteria yang sudah kita susun. Dengan begitu, ia memiliki rasa kepemilikan terhadap proses belajarnya. Selain kemampuan prasyarat yang berkaitan dengan mempraktikkan renang gaya bebas, dalam capaian pembelajaran PJOK di fase B, terdapat juga kemampuan prasyarat lain yang berkaitan dengan pemanfaatan gerak dalam kehidupan sehari-hari, serta pengembangan karakter seperti prasyarat ini juga perlu dilakukan asesmen diagnosis agar guru dapat memetakan kemampuan secara menyeluruh sesuai capaian pembelajaran. Asesmen diagnosisnya bisa dilakukan di awal tahun pembelajaran dengan cara 1. Analisis rapor tahun sebelumnya 2. Mengobrol dengan guru di jenjang sebelumnya 3. Atau menggunakan teknik asesmen seperti observasi. Hasil observasi dan perkembangan murid dapat dicatat dalam bentuk lembar pengamatan atau catatan anekdotal, sehingga guru selalu memiliki data kondisi murid yang terbaru tanpa perlu melakukan asesmen diagnosis kembali. Dari ilustrasi yang sudah disampaikan, terlihat bahwa pencapaian murid nantinya akan beragam, tergantung dari awal kemampuan murid tersebut. Inilah mengapa dibutuhkan asesmen diagnostik untuk proses belajar yang lebih bermakna. Guru tidak menuntut murid pada level mahir, karena tujuan pembelajaran PJOK bukan menjadikan murid sebagai atlet. Dalam konteks pembelajaran PJOK, salah satu tujuannya adalah mengembangkan pola gerak dasar dan keterampilan gerak, serta mengajak murid menyadari pentingnya aktivitas jasmani dalam pola hidup sehat. Nah, Ibu dan Bapak Guru sudah siap melakukan asesmen diagnosis? Tidak sulit bukan? Jangan lupa untuk melihat kembali capaian pembelajaran mata pelajarannya masing-masing untuk mengidentifikasi kemampuan prasyaratnya ya. Selamat belajar dan mencoba. Salam dan bahagia.
Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Menjadi guru bukan hanya tampil dan menyampaikan materi di depan murid-murid saja, melainkan memberikan perhatian pada setiap perkembangan murid. Seperti yang disampaikan pada materi asesmen diagnostik, setiap murid memiliki kebutuhan, kemampuan, latar belakang, pengalaman, sampai tingkat kematangan yang berbeda-beda. Jadi, perlu kita sadari bahwa murid datang ke kelas kita dengan kebutuhan dan kemampuan yang beragam. Ibaratnya berlari, posisi garis awal masing-masing peserta didik bisa beraneka ragam. Tapi, kita memiliki tujuan pembelajaran yang ingin mereka capai. Kita ambil contoh dalam pelajaran PJOK. Misal, tujuan pembelajaran kita adalah murid dapat mempraktikkan berenang gaya bebas. Tentunya dalam satu kelas, kemampuan setiap murid akan berbeda. Agar lebih jelas, simak ilustrasi berikut. Seorang guru PJOK di fase B akan melaksanakan pembelajaran berenang. Rencananya, ia akan memberikan materi renang gaya bebas kepada muridnya. Setelah seluruh muridnya siap dengan memakai perlengkapan berenang dan melakukan gerakan pemanasan, ia kemudian masuk ke dalam kolam dan memberikan contoh bagaimana berenang gaya bebas. Kemudian, ia menginstruksikan kepada murid-muridnya untuk masuk ke dalam kolam. Di luar dugaan, ternyata tidak semua murid dapat mengikuti instruksi yang ia katakan. Ada beberapa murid yang hanya duduk di pinggir kolam, ada yang menangis karena takut dengan kedalaman kolam, dan ada pula murid yang loncat masuk ke dalam kolam, serta beberapa murid yang langsung berenang gaya bebas. Nah, dengan situasi yang seperti ini, terlihat dengan jelas bahwa respon murid terhadap aktivitas pembelajaran bisa jadi berbeda-beda tergantung pengalaman gerak dan karakteristik setiap murid. Ada yang sudah mahir, bahkan ada yang masih takut dengan air. Karena kemampuan berbeda, proses belajar tidak bisa disamakan untuk setiap murid. Makanya dibutuhkan asesmen diagnostik agar kita dapat memetakan kemampuan murid. Sekarang, mari kita praktikkan cara merancang asesmen diagnostiknya. Pertama, mengidentifikasi kemampuan prasyarat yang perlu dimiliki. Untuk dapat mempraktikkan berenang gaya bebas, anak harus dapat melakukan masuk ke dalam kolam tanpa rasa takut, memasukkan kepala ke dalam air, membuang gelembung udara melalui mulut dan hidung, mengapung dengan posisi telungkup. Kedua, menyusun instrumen asesmen diagnosis. Untuk mengidentifikasi kemampuan prasyarat tersebut, murid perlu melakukan praktik dan guru melakukan observasi. Sehingga instrumen yang paling tepat adalah lembar pengamatan. Ketiga, melaksanakan asesmen diagnosis. Cara diagnosis yang dipilih adalah dengan mengobservasi praktik yang dilakukan siswa. Praktik dilakukan siswa secara bertahap sesuai kemampuan prasyarat yang sudah ditentukan. Pertama, guru menginstruksikan murid untuk duduk di tepi kolam dan posisi kaki masuk ke dalam, lalu kaki digerakkan. Ternyata masih ada murid yang menangis dan tidak nyaman saat wajahnya terkena cipratan air. Selanjutnya, guru menginstruksikan murid untuk masuk dan berdiri di dalam air. Ternyata masih ada yang takut berada di dalam air. Kemudian, guru menginstruksikan murid untuk memasukkan seluruh tubuh ke dalam air dan membuat gelembung udara. Ternyata ada murid yang sudah mahir, namun masih ada juga yang belum bisa, bahkan menolak melakukannya. Langkah berikutnya diinstruksikan untuk melakukan posisi badan mengapung. Hasilnya, ada yang sudah bisa, ada juga yang masih belum sempurna dan ragu-ragu. Setelah itu, guru menanyakan kepada murid, apakah ada yang dapat mempraktikkan berenang gaya bebas? Ternyata ada 2 murid yang sudah bisa, walaupun ada teknik yang perlu diperbaiki. Hasil dari lembar amatan tersebut kemudian diolah untuk mendapatkan pemetaan murid. Contoh pemetaannya, misalnya membagi murid ke dalam 4 tipe. Tipe 1, masih takut air atau bahkan perlu dibujuk untuk dapat masuk ke dalam kolam. Tipe kedua,
sudah bisa masuk ke dalam kolam, tetapi belum bisa atau belum konsisten untuk memasukkan seluruh tubuhnya ke dalam air. Dan belum bisa atau belum konsisten membuat gelembung di dalam air. Tipe ketiga, sudah bisa mengambang atau meluncur, tetapi belum dapat menggerakkan kaki dan tangan. Tipe keempat, sudah bisa menggerakkan kaki dan tangan, renang gaya bebas tetapi belum konsisten. Dari hasil asesmen diagnosis ini, guru dapat menyiapkan metode pembelajaran yang dapat mengakomodasi semua kategori. Inilah fungsi asesmen diagnostik bagi guru. Sebagai pemandu dalam menentukan strategi pembelajaran selanjutnya dan meningkatkan mutu pembelajaran. Semua murid dengan 4 tipe ini kemudian akan mengikuti proses belajar dengan tujuan pembelajaran yang sama, yaitu mempraktekkan berenang gaya bebas. Tapi, bagaimana dengan murid yang tipe 1? Dengan kondisi masih takut air, bagaimana ia bisa langsung mempraktekkan gaya bebas? Kemudian, bagaimana dengan murid yang sudah di tipe keempat? Dengan kemampuan yang sudah ia miliki, tentu ia akan bosan jika gurunya mengajarkan keterampilan dasar yang sudah ia kuasai. Sehingga, murid ini membutuhkan tantangan lebih. Disinilah kita perlu menyiapkan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Dengan begitu, kita bisa mengarahkan murid pada kriteria-kriteria yang sudah ditentukan. Kriteria ketercapaian tujuan dapat dibagi ke dalam 4-5 tingkatan capaian yang menggambarkan pencapaian yang berbeda-beda. Murid tipe ke-1 yang masih takut air, maka dapat dibimbing untuk minimal mencapai tingkat berkembang, yaitu bisa mempraktekkan kontrol nafas, mengapung, dan posisi badan yang stabil. Sedangkan murid tipe keempat yang sudah mempunyai kemampuan berenang gaya bebas dengan mahir, maka target pencapaiannya adalah kecepatan dalam menuntaskan jarak yang sudah ditentukan. Ajaklah murid untuk membuat target belajarnya sendiri sesuai kriteria yang sudah kita susun. Dengan begitu, ia memiliki rasa kepemilikan terhadap proses belajarnya. Selain kemampuan prasyarat yang berkaitan dengan mempraktikkan renang gaya bebas, dalam capaian pembelajaran PJOK di fase B, terdapat juga kemampuan prasyarat lain yang berkaitan dengan pemanfaatan gerak dalam kehidupan sehari-hari, serta pengembangan karakter seperti prasyarat ini juga perlu dilakukan asesmen diagnosis agar guru dapat memetakan kemampuan secara menyeluruh sesuai capaian pembelajaran. Asesmen diagnosisnya bisa dilakukan di awal tahun pembelajaran dengan cara 1. Analisis rapor tahun sebelumnya 2. Mengobrol dengan guru di jenjang sebelumnya 3. Atau menggunakan teknik asesmen seperti observasi. Hasil observasi dan perkembangan murid dapat dicatat dalam bentuk lembar pengamatan atau catatan anekdotal, sehingga guru selalu memiliki data kondisi murid yang terbaru tanpa perlu melakukan asesmen diagnosis kembali. Dari ilustrasi yang sudah disampaikan, terlihat bahwa pencapaian murid nantinya akan beragam, tergantung dari awal kemampuan murid tersebut. Inilah mengapa dibutuhkan asesmen diagnostik untuk proses belajar yang lebih bermakna. Guru tidak menuntut murid pada level mahir, karena tujuan pembelajaran PJOK bukan menjadikan murid sebagai atlet. Dalam konteks pembelajaran PJOK, salah satu tujuannya adalah mengembangkan pola gerak dasar dan keterampilan gerak, serta mengajak murid menyadari pentingnya aktivitas jasmani dalam pola hidup sehat. Nah, Ibu dan Bapak Guru sudah siap melakukan asesmen diagnosis? Tidak sulit bukan? Jangan lupa untuk melihat kembali capaian pembelajaran mata pelajarannya masing-masing untuk mengidentifikasi kemampuan prasyaratnya ya. Selamat belajar dan mencoba. Salam dan bahagia.
Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Seperti yang sudah kita pelajari, asesmen diagnostik digunakan untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, dan kelemahan murid. Ibu dan Bapak Guru, asesmen diagnostik diperlukan oleh semua guru mata pelajaran apapun, terutama pada saat tahun ajaran baru. Mengapa? Karena asesmen diagnostik berfungsi sebagai dasar untuk memetakan kondisi murid. Misalnya, dalam matematika dasar kelas 10, asesmen diagnostik berfungsi sebagai dasar untuk menentukan apakah murid kita sudah siap memasuki fase E atau tidak. Jika ada yang belum menguasai fase D, tentunya perlu ada intervensi dari guru agar murid siap masuk di fase E. Selain itu, hasil asesmen diagnostik juga bisa kita gunakan untuk merancang pembelajaran yang lebih sesuai dengan kebutuhan murid. Bayangkan, jika kita merancang pembelajaran dengan anggapan semua murid kita sudah menguasai fase D, pasti akan ada kendala yang dihadapi saat praktiknya nanti. Lalu, bagaimana kita menindaklanjuti hasil asesmen diagnostik? Tindak lanjutnya bisa dalam bentuk penguatan materi bagi murid yang membutuhkan dan pengaturan manajemen kelas berdiferensiasi. Selain pada tahun ajaran baru, asesmen diagnostik juga bisa kita lakukan di awal semester atau sebelum memasuki materi baru. Nah, mari kita lihat contoh tahapan dalam menyusun asesmen diagnostik matematika dasar di SMA. Pertama, menganalisis laporan hasil belajar murid tahun sebelumnya. Pada tahapan ini, Ibu Bapak bisa menggunakan nilai matematika murid pada saat SMP kelas 9 untuk memberikan gambaran mengenai kompetensi atau pengetahuan matematika awal yang dimiliki murid. Kedua, mengidentifikasi kompetensi prasyarat. Kita perlu mencari tahu capaian pembelajaran di fase D yang merupakan prasyarat untuk memasuki fase E. Caranya, dengan mempelajari capaian pembelajaran murid di fase E dan mengaitkannya dengan capaian pembelajaran di fase D. Lakukan identifikasi untuk setiap elemen mata pelajaran dalam dokumen capaian pembelajaran. Misalnya, untuk berdasarkan prasyarat yang sudah kita identifikasi tadi. Ibu dan Bapak Guru juga bisa menggunakan soal-soal tes yang ada di fase D untuk diagnosis. Namun, kita perlu bijak saat memilih soal karena belum tentu menghasilkan cerminan kompetensi murid saat ini. Bisa saja murid sudah lupa karena capaian itu sudah dipelajari beberapa tahun sebelumnya. Penting sekali membuat instrumen yang benar-benar mendasar dan prasyarat untuk capaian pada fase selanjutnya.
Misalnya, murid belum tentu bisa menjawab soal A, tetapi murid mungkin bisa menyelesaikan soal B dengan baik. Untuk elemen aljabar, misalnya kita menggunakan tes tertulis dengan menggunakan contoh soal numerasi pada asesmen nasional level 4 untuk kelas 8 berikut. Selanjutnya, untuk elemen analisa data, kita bisa menggunakan aktivitas praktik langsung. Misalnya, kita membagi murid dalam kelompok. Setiap kelompok diminta mengukur tinggi badan setiap anggotanya dan menentukan nilai rata-rata tinggi badan. Hal yang diukur pun bisa diganti menjadi jumlah buku yang dibaca selama liburan, ukuran sepatu, dan sebagainya. Seru bukan? Kegiatan ini juga bisa membuat murid berinteraksi dengan teman-teman barunya. Wah, ternyata untuk diagnosis matematika juga bisa ya menggunakan aktivitas selain tes. Jangan lupa juga mempertimbangkan alokasi waktu pelaksanaan. Jangan sampai soal atau aktivitas tidak berimbang dengan waktu yang diberikan. Akibatnya, hasil diagnostik pun tidak mencerminkan kemampuan sesungguhnya. Kita juga bisa melakukan asesmen diagnostik secara bertahap untuk mensiasati waktu. Tahapan selanjutnya adalah menggali informasi murid yang dapat mempengaruhi perkembangan belajarnya. Misalnya aspek latar belakang keluarga, motivasi, minat, sarana dan prasarana belajar, serta aspek lain sesuai kebutuhan murid atau sekolah. Bentuk asesmen diagnostik dapat berupa rating, emotikon, gambar, pertanyaan terbuka, dan lain-lain. Tahapan ini penting kita lakukan, terutama bagi murid baru, karena dapat dijadikan sebagai dasar dalam menyusun aktivitas belajar yang sesuai dengan kebutuhan murid. Pembahasan lebih lanjut mengenai hal ini, Ibu Bapak dapat pelajari pada modul memahami murid. Tahapan berikutnya adalah pelaksanaan asesmen. Tahap ini merupakan implementasi dari asesmen yang sudah kita susun. Saat pelaksanaan, tekankan pada murid bahwa asesmen ini bukan ujian atau penilaian formal. Asesmen ini hanya bertujuan untuk melihat sejauh mana kemampuan mereka. Tekankan juga mengenai integritas agar mereka mengerjakan asesmen dengan jujur dan percaya diri. Pelaksanaan asesmen diagnostik juga tidak harus dilakukan sekali waktu agar murid tidak kelelahan. Tahapan berikutnya adalah pengolahan hasil asesmen yang dilakukan dengan rubrik penilaian. Selain itu, kriteria kemampuan murid pun harus dipetakan untuk melihat apakah murid sudah melampaui, memenuhi sebagian, dan belum memenuhi kemampuan prasyarat yang ditetapkan. Untuk tahapan ini, kita bisa menyusun laporannya dalam bentuk tabel seperti berikut. Terakhir, hasil diagnosis menjadi data atau informasi untuk merencanakan pembelajaran sesuai tahap capaian dan karakteristik murid. Artinya, rencana tindak lanjut haruslah kita susun berdasarkan hasil diagnosis. Adapun contoh rencana tindak lanjutnya yaitu murid yang sudah melampaui bisa melanjutkan pembelajaran dan menjadi teman belajar bagi murid yang lain. Bagi murid yang sudah memenuhi, bisa melanjutkan pembelajaran untuk fase E. Murid yang memenuhi sebagian bisa belajar menggunakan modul pada fase D dengan bantuan temannya, tetapi pada materi yang belum dikuasai saja. Sedangkan bagi